Ramadan tinggal hitungan hari. Sebentar lagi, bulan yang paling dinanti oleh langit dan bumi akan datang menghampiri kita. Bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Namun pertanyaannya bukan lagi kapan Ramadan datang, melainkan apakah kita sudah siap menyambutnya. Jangan sampai Ramadan datang tetapi hati kita masih lalai. Jangan sampai Ramadan tiba namun jiwa kita masih kotor oleh dosa yang belum disesali. Ramadan bukan sekedar kalender yang berganti. Ramadan adalah tamu agung yang bisa mengangkat derajat manusia atau justru menjadi saksi kelalaian kita di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita umur, kesehatan, dan kesempatan untuk kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pemirsa Daily Iman yang dirahmati Allah, saat ini kita berada di hari-hari terakhir menjelang Ramadan. Hari-hari penentu apakah Ramadan nanti menjadi bulan perubahan atau hanya menjadi rutinitas tahunan tanpa makna. Ramadan bukan bulan sembarangan. Ia adalah bulan yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai waktu turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembela antara yang hak dan yang batil. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan, kemuliaan Ramadan bukan hanya karena puasanya, tetapi karena ia adalah bulan turunnya hidayah. Maka orang yang masuk Ramadan tanpa persiapan ibarat seseorang yang diundang ke istana raja, tetapi datang dengan pakaian kotor dan hati yang lalai. Pemirsa Daily Iman, banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, namun tidak semuanya mendapatkan pahala puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis ini bukan ancaman main-main. Ini peringatan keras bahwa puasa tanpa persiapan hati bisa berujung sia-sia. Puasa bukan sekedar menahan makan dan minum, tetapi menahan dosa lisan, maksiat mata, dengki di hati, dan kelalaian jiwa. Tanpa persiapan, Ramadan berlalu, tetapi dosa tetap tertinggal. Persiapan terpenting sebelum Ramadan adalah taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan, taubat adalah pintu pertama semua kebaikan. Tanpa taubat, amal ibadah ibarat bangunan tanpa pondasi. Taubat sebelum Ramadan berarti kita menyesali dosa masa lalu, meninggalkan maksiat sekarang, dan bertekad tidak mengulanginya di masa depan. Bagaimana mungkin kita berharap ampunan Ramadan jika dosa lama masih kita peluk dengan bangga? Ramadan adalah bulan rahmat. Namun rahmat tidak akan turun pada hati yang dipenuhi kebencian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, lalu diampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah, kecuali orang yang di antara dirinya dan saudaranya ada permusuhan. Hadis riwayat Muslim. Jika di hari biasa saja permusuhan menghalangi ampunan, bagaimana di bulan Ramadan?
Maka sebelum Ramadan datang, mari kita maafkan orang yang menyakiti kita, lepaskan dendam, dan ringankan hati. Karena Ramadan bukan bulan membalas, tetapi bulan membersihkan jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung kaget menyambut Ramadan. Beliau melatih dirinya sejak bulan Sya'ban. Dalam hadis riwayat An-Nasai disebutkan, itu adalah bulan di mana amal-amal diangkat kepada Allah, dan aku ingin amalku diangkat dalam keadaan berpuasa. Puasa sunnah sebelum Ramadan adalah latihan fisik, latihan mental, dan latihan kesabaran. Orang yang melatih diri pasti Ramadannya ringan. Orang yang lalai, Ramadannya akan berat. Ramadan bukan waktu belajar sholat, tetapi waktu memanen pahala sholat. Jika sebelum Ramadan sholat masih bolong, Quran jarang dibuka, dan zikir sering dilupakan, maka jangan heran jika Ramadan terasa berat. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab dan tidak menyiram di bulan Syaban, maka bagaimana ia berharap memanen di bulan Ramadan? Mulailah sekarang tepat waktu sholat, biasakan tilawah, dan hidupkan zikir pagi dan petang. Ramadan bukan sekedar ikut-ikutan puasa, bukan sekedar tradisi keluarga, atau bukan sekedar rutinitas tahunan. Ramadan adalah ibadah seumur hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan pemirsa Daily Iman. Iman dan ihtisab mengharap pahala, bukan sekedar menahan lapar. Pemirsa Daily Iman yang dirahmati Allah, Ramadan tinggal hitungan hari. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Dan bisa jadi setelah ini nama kita hanya tinggal kenangan. Maka jangan sambut Ramadan dengan lalai. Sambutlah dengan taubat, hati yang bersih, niat yang lurus, dan persiapan yang sungguh-sungguh. Bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat, karena mengingatkan kepada kebaikan adalah amal yang tidak pernah rugi. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang dan menjadikan kita hamba yang keluar darinya dalam keadaan diampuni. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.